Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Melvin Ariwati Hanek dengan NPM 1842-3003. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis manajemen transportasi dan distribusi pada depot air isi ulang Barokah. Latar belakang, efisien logistik dan transportasi penting untuk menjaga kelancaran ekonomi di era digital. Observasi ini berfokus pada depot air isi ulang Barokah di Jalan Cijerokaso yang dikenal unggul dalam penerimaan, distribusi, dan pengiriman galon. Lewat observasi dan wawancara, kegiatan ini bertujuan untuk menganalisis langsung penerapan manajemen transportasi mereka untuk melihat strategi pelayanan dan kepuasan pelanggan. Selain itu, kegiatan ini menghubungkan teori manajemen transportasi logistik dengan praktik nyata di lapangan. Gambaran umum usaha, depot air isi ulang Barokah menyediakan berbagai layanan, yaitu yang pertama ada pengisian ulang galon air, yang kedua penjualan gas, yang ketiga pengantaran langsung ke pelanggan, yang keempat pelanggan juga bisa mengambil langsung ke depot air tersebut. Usaha ini menggabungkan kegiatan produksi atau pengolahan air dan distribusi atau pengantaran. Kebersihan dan keamanan galon. Semua galon akan dicuci menggunakan alat khusus sebelum diisi. Yang kedua, air diolah melalui penyaringan dan penyinaran UV agar aman untuk dikonsumsi. Alur proses produksi dan distribusi. Air sumur bor dipompa ke mesin pengolah, melewati penyaringan dan penyinaran UV. Galon kosong dicuci terlebih dahulu, galon diisi menggunakan mesin filter, lalu ditutup rapat dan siap untuk dikirim ke pelanggan. Bisa dilihat sendiri, ini ada beberapa foto yang memungkinkan agar galon itu sampai ke pelanggan tersebut dan galon itu bisa diisi ulang. Sekian dan terima kasih. Ya, lalu ada volume operasional dan kapasitas. Rata-rata ada 60 pengiriman per hari, yaitu galon dan gas. Lalu ada kapasitas angkut per perjalanannya, yaitu maksimal 8 galon atau gas. Lalu ada ukuran galonnya, ada 15 liter dan 19 liter. Lalu ada manajemen distribusi dan penentuan rute. Distribusi ini menggunakan sepeda motor yang digabung dengan gerobak. Rute diatur dengan metode route sequencing atau wilayah dekat diselesaikan dulu. Nah, strategi ini menghemat waktu, bahan bakar, dan meningkatkan ketepatan pengiriman. Selanjutnya ada frekuensi pengiriman dan konsumen. Dalam satu kali perjalanan, pengantar membawa maksimal 8 galon sehingga dilakukan sekitar 7-8 kali perjalanan per hari. Jumlah konsumen diasumsikan kurang lebih 50-60 konsumen per hari. Total konsumen diperkirakan kurang lebih 1.500-1.800 konsumen per bulan. Atau kurang lebih 4.500-5.400 konsumen dalam 3 bulan. Lalu ada wilayah distribusinya. Wilayah distribusi depot air isi ulang Barokah meliputi Sarijadi Blok 2, 3, dan 8. Wilayah distribusi juga meliputi Ciwaruga yang mencakup area permukiman di sekitar Jalan Ciwaruga dan sekitarnya. Sebaran konsumen bersifat menyebar namun masih dalam radius dekat, sehingga jarak antar titik pengantaran relatif pendek dan dapat dijangkau dalam satu rute pengiriman. Sehingga alur logistik dapat dimodelkan sebagai alur pemesanan order yang bersifat tetap. Baik, kemudian dilanjutkan oleh saya Dina Triacayani. Jadi kali ini saya akan membahas tentang sistem pengiriman dan penentuan rute hingga ke model alur logistik. Jadi yang pertama itu sistem pengiriman dan penentuan rute. Sistem pengiriman di depot air isi ulang Barokah menggunakan pengelompokan wilayah dengan mendahulukan area terdekat seperti Sarijadi, kemudian Ciwaruga. Rute ini cukup efisien karena mengurangi jarak dan waktu tempuh karena pesanan harian relatif konsisten dan alur logistiknya dapat dimodelkan sebagai order tetap.
Kemudian kapasitas produksi dan volume distribusi. Dengan asumsi 1 galon berkapasitas 19 liter, maka 1 tangki 5.000 liter dapat menghasilkan sekitar 2.600 galon. Berdasarkan observasi, rata-rata distribusi mencapai kurang lebih 60 galon per hari, sehingga 1 tangki diperkirakan habis dalam 4-5 hari. Jumlah distribusi galon diperkirakan kurang lebih 1.800 galon per bulan dan kurang lebih 5.000 galon dalam 3 bulan. Nah, untuk rata-rata galon distribusinya ini kemungkinan bisa mencapai 1.800 dan 5.600 itu disesuaikan dengan apakah si depot ini pada hari-hari tertentu ada hari liburnya atau tidak full gitu. Jadi kalau misalkan sebulan itu dia akan full yang melakukan pengantaran akan buka, tapi kalau misalkan itu bisa besar kemungkinan kalau dia itu ada hari libur atau hari di mana si depot ini tidak buka. Lalu kemudian biaya operasional dan konsumsi bahan bakar. Dengan asumsi penggunaan motor dan gerobak, jarak tempuh harian sekitar 10-15 km. Konsumsi bensin sekitar 1 sampai 1,5 liter per hari dengan harga bensin kurang lebih 10.000 per liter. Nah, itu untuk 10.000 per liter itu biasanya menggunakan bensin pertalite. Untuk rata-rata biaya bensin per harinya itu sekitar 10.000 sampai 15.000 dengan beberapa kali pengantaran, dan biaya bensin per bulannya itu sekitar 300 dan 450. Ini bisa terjadi jika si dalam distribusinya itu menuju ke arah-arah yang jauh seperti Ciwaruga gitu. Jadi selain bisa terjadi dalam satu hari ini dia melakukan ke Ciwaruga, dan itu setiap hari itu bisa mencapai 450.000 per bulan. Semakin jarak jauh tempuh, maka waktu pengiriman dan biaya operasional meningkat, sehingga pengelompokan wilayah membantu menekan biaya tersebut. Kemudian kinerja distribusi dan fleksibilitas sistem. Tingkat ketepatan waktu pengiriman diasumsikan mencapai kurang lebih 90-95% karena rute disusun berdasarkan wilayah terdekat. Nah, jadi biasanya untuk pengiriman itu dari apa yang sudah kita lakukan wawancara sebelumnya, itu untuk pengiriman itu disesuaikan dari jaraknya. Jadi misalkan dari depot yang dekat itu di Sarijadi Blok 2, nah itu akan dilakukan pengiriman dulu ke Sarijadi Blok 2, lalu kemudian ke Sarijadi Blok 3, lalu kemudian Sarijadi Blok 8, dan yang terakhir itu ke Ciwaruga. Tingkat pemenuhan pesanan tanpa menunggu diperkirakan kurang lebih 95%, didukung oleh ketersediaan stok galon. Nah, untuk pemenuhan pesanan tanpa menunggu itu biasanya dibagi menjadi 2. Kalau misalkan konsumen itu membeli galon yang dari agen yang seperti isi aqua atau isi mineral, itu kan kalau misalkan depot itu sudah stok dari agennya ya. Jadi kalau misalkan konsumen ada yang pesan galon lem mineral itu akan diantarkan langsung karena si depotnya ini sudah ada stok galon dari agennya. Lalu kalau misalkan yang kedua itu galon yang yaitu isi ulang dari si depotnya itu. Jadi dari wawancara yang kita sudah lakukan sebelumnya, kalau untuk isi air itu mereka itu sudah menstok. Jadi untuk beberapa galon, misalkan 2 atau 3 itu galon itu sudah dalam keadaan diisi. Jadi kalau misalkan ada konsumen yang mau memesan galon isi ulang, itu bisa langsung didistribusikan, bisa langsung diantarkan ke rumah konsumennya seperti itu. Atau jika konsumennya datang untuk membelinya langsung, itu juga bisa. Secara keseluruhan, sistem distribusi dinilai fleksibel karena mampu menyesuaikan jumlah pesanan dan kondisi operasional harian. Lalu yang terakhir, dari yang bisa saya sampaikan itu adalah model alur logistik. Jadi yang pertama itu order, yang kedua itu pencatatan, yang ketiga persiapan galon, keempat itu pengaturan rute, kelima pengantaran, keenam pembayaran, dan ketujuh kembali ke depot. Yang pertama itu order. Jika ada seorang konsumen yang melakukan order, itu sudah masuk ke dalam alur logistik. Misalkan ada konsumen yang
memesan dari wilayah Sarijadi Blok 3, dia memesan ini melalui via WhatsApp. Dia mengirimkan pesan bahwasannya misalkan saya ingin mengisi air galon atau memesan air galon gitu. Itu nanti akan dari pihak depotnya akan melakukan pencatatan, konsumen di wilayah ini nama ini melakukan pemesanan gitu. Setelah itu dicatat oleh pihak depotnya. Dicatatnya itu dari yang kami sudah lakukan wawancara, catatan dilakukan menggunakan buku. Lalu ketiga itu persiapan galon. Nah, seperti yang saya bilang, misalkan si konsumen ini memesan atau mengorder galon yang isi ulang. Nah, dan kebetulan di depot tersebut itu galon isi ulang yang sudah di stok itu habis. Nah, oleh karena itu habis itu galon yang kosong kemudian dari pihak depot itu dilakukan pembersihan dalam galon, pembersihan menggunakan alat. Terus kemudian setelah dibersihkan itu barulah diisi si airnya tersebut menggunakan pipa dari mesin khusus, yang mesin itu tuh merupakan mesin khusus depot yang biasanya itu ada UV sterilizernya. Jadi untuk untuk mendeteksi apakah ada kuman-kuman atau bakteri-bakteri yang masih ada, dan ada juga filter untuk airnya tersebut. Jadi kalau misalkan ada seperti partikel-partikel kecil dari pasir atau apa itu bakal kesaring. Jadi air yang sudah masuk ke dalam galon itu benar-benar bersih seperti itu. Kemudian pengaturan rute. Nah, jadi sebelum itu pihak distribusinya atau orang yang melakukan pengantaran ke rumah konsumen itu tuh melihat dulu, oh pesanan ini tuh di Sarijadi Blok 8. Nah, itu berarti bareng dengan pesanan yang ini. Jadi dilakukan dulu pengaturan rute, lalu ke 5 itu pengantaran itu setelah orang yang melakukan distribusi mendapatkan rute yang sesuai, lalu dilakukanlah pengantaran sesuai dengan urutan galon yang ada. Lalu setelah itu setelah si orang yang melakukan distribusi itu sampai, dilaksanakanlah transaksi atau pembayaran. Nah, namun untuk pembayaran ini sendiri dari depot itu bisa secara langsung, bisa secara transfer, dan bisa secara langsung. Yang saya maksud yang pertama itu bisa secara langsung jika konsumennya itu datang langsung ke depot. Yang kedua itu bisa secara transaksi, jadi mungkin TF ke Dana atau ke alat pembayaran yang dimiliki oleh si depot ini. Lalu yang terakhir itu pembayaran secara langsung apabila si orang yang mengantarkan galon itu sudah berada di depan rumah konsumen tersebut, dan konsumen tersebut langsung membayarkan si galon itu tadi. Yang terakhir itu kembali ke depot. Setelah pembayaran itu berhasil dilakukan, orang yang mengantarkan itu kemudian pulang atau mungkin melanjutkan distribusi galon-galon di wilayah yang lain seperti itu. Jadi untuk alur logistik salah satu konsumennya itu sudah selesai jika sudah pada tahap pembayaran, dan barang yang dipesan itu sudah sampai di depan rumah konsumen seperti itu. Baik, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan pada bagian saya. Setelah itu bisa dilanjutkan oleh Selma. Terima kasih. Oke, dilanjut oleh saya Selma Nadia Razani. Untuk alat pergerakan barang itu yang pertama itu ada pengolahan air, lalu ada persiapan pengisian galon, penyimpanan galon dan gas, lalu ada penerimaan pesanan, lalu penentuan rute, lalu ada pengantaran ke rumah pelanggan menggunakan motor, lalu ada penyerahan barang ke pelanggan.
kendala dari pengantaran itu biasanya ada kerusakan motor seperti ban bocor atau habis bensin mungkin. Lalu ada hujan yang menyebabkan keterlambatan. Lalu ada kesiapan muatan dan kondisi jalan. Nah, untuk penggunaan teknologi itu ibu bapaknya tuh menggunakan handphone untuk komunikasi dan navigasi melalui Google Map. Lalu ada pencatatan pesanan, itu kombinasi manual seperti kertas dan HP. Lalu agen galon diisi ulang Bu Meti menerapkan manajemen transportasi sederhana namun efektif dengan rute terencana, menggunakan teknologi dasar standar kebersihan tinggi dan pembagian tugas yang jelas. Meskipun menghadapi kendala, cuaca dan kerusakan kendaraan, usaha tetap mampu memberikan layanan cepat dan efisien kepada pelanggan sekitar Sarijadi dan Ciwaruga. Sekian dari ini dokumentasi dari kami di tempat galonnya Ibu Neti. Nah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.